Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pada perkuliahan virtual kali ini, kita akan membahas tentang integral tertentu dan penerapannya. Integral tertentu atau integral tentu atau definite integral merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Sifat-sifat integral tertentu antara lain, andaikan bahwa f dan g terintegralkan pada selang a, b, dan bahwa k konstanta, maka kf dan f plus g adalah terintegralkan, dan 1, integral a sampai b, k kali fx dx sama dengan k dikali integral a sampai b, fx dx. Yang kedua, integral a sampai b fx plus minus gx dx sama dengan integral a sampai b fx dx plus minus integral a sampai b gx dx. Selanjutnya, jika b lebih dari a dan kurang dari c, maka integral a sampai c fx dx sama dengan integral a sampai b fx dx plus integral b sampai c fx dx. Yang keempat, integral a sampai a fx dx sama dengan 0 dan integral a sampai b fx dx sama dengan negatif dari integral b sampai a fx dx. Dan jika fx ganjil, maka integral min a hingga a fx dx sama dengan 0, dan jika fx genap, maka integral min a hingga a fx dx sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx. Teorema dasar 1 atau teorema dasar kalkulus 1, misal fx kontinu pada selang tertutup a, b, dan fx suatu antiturunan dari fx, maka integral a sampai b fx dx sama dengan fb min fa. Jadi hasil dari pengintegralan dari fx ini, maka kita kurangkan batas bawah, kita substitusi batas atasnya, lalu dikurangi dengan substitusi batas bawah. Contoh, selesaikan integral tentu 0 hingga 2 x kuadrat dx, maka jawabannya fx adalah x kuadrat, dan diketahui bahwa antiturunannya adalah fx sama dengan 1/3 x pangkat 3, maka integral 0 sampai 2 x kuadrat dx adalah 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 1/3 dikali 0 pangkat 3. Hasilnya 8/3. Selanjutnya, teorema dasar 2 atau teorema dasar kalkulus 2. Jika fungsi f kontinu pada selang tertutup a, b, dan andaikan x sebuah titik dalam selang tertutup a, b, maka dx integral a hingga x fu du sama dengan fx, dan secara umum dx integral a sampai vx fu du sama dengan f dikali f vx v aksen x, dan dx integral vx hingga wx fu du sama dengan fwx w aksen x min fvx v aksen x. Selanjutnya, beberapa kaidah integrasi tertentu. Untuk C lebih dari A dan kurang dari B berlaku integral A sampai B fx dx sama dengan integral fx dengan batas bawah A, batas atas B, sama dengan fb min fa. Contoh, integral 2 sampai 5x pangkat 4 dx sama dengan, kita integralkan, maka diperoleh hasilnya x pangkat 5/5, batas atasnya 5, batas bawahnya 2, maka dengan fb min fa nilainya menjadi 1/5 dikali x pangkat 5 dengan batas bawah 2, batas atas 5 sama dengan 1/5 dikali 3125, itu x pangkat 5 dari 5, kemudian dikurangi 32, yang merupakan 2
hasil dari 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 618,6 karena hasil dalam kurung ini dibagi dengan 5 atau dikali 1/5. Kemudian yang kedua, integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Kita buktikan apakah ini benar. Kita lihat integral 2 sampai 2x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5/5 dengan batas bawah 2, batas atas 2. Diperolehlah 1/5 dikali 32 min 32. Maka hasilnya 0. Maka terbukti. Integral A sampai B fx dx sama dengan min integral B sampai A fx dx. Contoh, integral 2 sampai 5x pangkat 4 dx sama dengan 618,6. Maka integral min batas bawahnya 2 dan atasnya 5 x pangkat 4 dx adalah min x pangkat 5/5 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 5. Sama dengan min 1/5 dikali x pangkat 5 dengan batas atas 2, batas bawah 5, sama dengan min 1/5 dikali 32 min 31/25. Maka hasilnya adalah 618,6. Maaf, ini maksudnya min ya. Lanjut ke nomor 4. Integral A sampai B K fx dx sama dengan K integral A sampai B fx dx. Contohnya, integral 2 sampai 5 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 dengan batas bawah 2, batas atas 5. Diperolehlah 3093. Dan kita hitung dengan mengeluarkan K-nya dari integral, maka 5 integral 2 sampai 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 dikali 618,6 hasilnya 3093 sama ya. Oke, selanjutnya integral A sampai B fx plus gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx plus integral A sampai B gx dx. Contoh, integral 2 sampai 5x pangkat 4 plus 5x pangkat 4 dx sama dengan integral 2 sampai 5x pangkat 4 dx plus integral 2 sampai 5x pangkat 4 dx. Maka hasilnya adalah 618,6 plus 3093, hasilnya 3711,6. Contoh ke-6 atau kaidah ke-6 dengan contohnya, integral A sampai C fx dx plus integral C sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx. Contoh, integral 2 sampai 3x pangkat 4 dx plus integral 3 sampai 5x pangkat 4 dx. X pangkat 5/5 dengan batas bawah 2, batas atas 3, plus X pangkat 5/5 dengan batas bawah 3, batas atas 5. Maka hasilnya adalah 1/5 dikali 243 min 32 plus 1/5 3125 min 243 sama dengan 618,6. Sama dengan hasil sebelumnya. Maka ini terbukti juga. Selanjutnya kita bahas penerapan integral tertentu. Yang pertama, luas di antara dua kurva, volume benda dalam bidang dengan metode cakram dan cincin, volume benda putar dengan metode kulit tabung, luas permukaan benda putar, momen, dan pusat massa. Luas di antara dua kurva dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini, yang mana untuk kurva berwarna merah, Y sama dengan Fx, dan kurva berwarna biru Y sama dengan GS, dan daerah di antara dua kurva ini dinamakan dengan S, yang diarsir. Cara menghitungnya, yang pertama bagi luasan S menjadi N irisan dengan lebar yang sama besar, kemudian tentukan irisan ke I dengan membuat persegi panjang beralas delta X dan tinggi Fxi bintang min Gxi bintang. Sebagaimana ilustrasi berikut ini.
Yang kedua, jumlahkan semua persegi panjang yang telah dibuat. Yang ketiga, tentukan batas kurvanya, lalu jumlahkan. Luas A dari S sebagai nilai limit dari jumlah persegi panjang, A sama dengan lim N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N, Fxi bintang min Gxi bintang dikali delta X. Luas A yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan garis X sama dengan A, X sama dengan B dengan F dan G kontinu, dan Fx lebih dari sama dengan Gx untuk semua X pada selang tertutup A, B adalah A sama dengan integral A sampai B Fx min Gx dx. Contoh, carilah luas daerah yang dilingkupi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Langkahnya adalah cari titik potong, batas atas dan batas bawah. Y1 sama dengan Y2, X2 sama dengan 2X min X kuadrat, 2X kuadrat min 2X, X dikali X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Didapat dari sini ya, dari X dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik potongnya sama dengan 0,0 dan 1,1. Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 sama dengan 2X min X kuadrat, luas persegi panjang khas Y2 min Y1 dikali delta X sama dengan 2X min X kuadrat min X kuadrat dikali delta X. Dan daerah terletak di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga luas total A sama dengan integral 0 sampai 1, 2X min 2X kuadrat dx sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 1, X min X kuadrat dx. Sama dengan 2 dikali setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Diperolehlah 2 dikali setengah min sepertiga sama dengan sepertiga. Selanjutnya kita bahas volume benda dalam bidang. Volume benda padat yang luas penampangnya AX dan berada antara X sama dengan A dan X sama dengan B adalah V sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N AXI bintang dikali delta X sama dengan integral A sampai B AX dx. Langkah-langkah menghitungnya, yang pertama gambarkan daerah yang volumenya akan dicari. Yang kedua, carilah luas AX. Yang ketiga, carilah batas-batas integrasi. Kemudian, integralkan. Metode cakram. 1. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi kurva Y sama dengan akar X sumbu X dan garis X sama dengan 4. Bila R diputar mengelilingi sumbu X. Maka volume adalah A dikali H sama dengan Pi dikali akar X dikuadratkan dikali delta X. Ini adalah rumus A dan H ini adalah delta X. Bila volume tabung dijumlahkan lalu diintegralkan, V sama dengan Pi di integral 0 sampai 4x dx sama dengan Pi setengah X kuadrat dengan batas bawah 0, batas atas 4 sama dengan Pi 16/2 sama dengan 8 Pi sama dengan 25,13. Selanjutnya metode cincin. Bila sebuah benda putar kita potong-potong tegak lurus pada sumbu putarnya, kita akan memperoleh sebuah cakram yang lubang bagian tengahnya disebut cincin. V sama dengan Pi kali R2 kuadrat min R1 kuadrat dikali H. R1 sama dengan jari-jari dalam, R2 jari-jari luar, H tebal cincin. Contoh, tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Titik potong 0,0 dan 2,4. Delta V
akan mendekati atau hampir pi dikali akar 8x dikuadratkan min x kuadrat dikuadratkan dikali delta x. Titik potong 0,0 dan 2,4. Volumenya adalah pi dikali integral 0 sampai 2 8x min x pangkat 4 dx sama dengan pi dikali 8x kuadrat per 2 min x pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 48 pi per 5 sama dengan 30,16. Selanjutnya, volume benda putar berupa kulit tabung. Sebuah kulit tabung adalah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. V sama dengan luas alas dikali tinggi pi R2 kuadrat min pi R1 kuadrat H pi dikali R2 plus R1 dikali R2 min R1 dikali H sama dengan 2pi dikali R2 plus R1 per 2 dikali H dikali R2 min R1. Sehingga dengan melihat ilustrasi berikut ini, V sama dengan 2pi dikali rata jejari dikali tinggi dikali dengan tebal. Maka V adalah 2pi dikali R dikali H dikali delta R. Jika dibuat potongan jalur yang vertikal dan diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk benda seperti kulit tabung. Sebagaimana ilustrasi pada slide. Untuk memperoleh volume, hitung delta V dari kulit tabung. Jumlahkan, lalu tarik limit jumlahnya, sehingga menghasilkan sebuah integral delta V sama dengan 2pi dikali X dikali Fx dikali delta X, maka V adalah 2pi integral A sampai B X dikali Fx dx. Contoh, daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 1/akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk dengan metode kulit tabung. Maka penyelesaiannya, V sama dengan 2pi dikali integral A sampai B X Fx dx sama dengan V sama dengan 2pi dikali integral 1 sampai 4x dikali 1/akar X dx sama dengan 2pi dikali integral 1 sampai 4 X pangkat setengah dx sama dengan hasilnya 29,32. Demikian presentasi untuk materi penerapan integral tertentu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.